السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله اتقوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya, yang masih memberikan kita taufiknya untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Nikmat menuntut ilmu nikah nikmat yang sangat agung. Nikmat ngaji nikah nikmat yang sangat mulia. Karena nikah adalah jalan salah satu yang memudahkan pelungguh tiang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan keluar dari rumahnya, tujuannya Nabi untuk menuntut ilmu, yaltamis, iltimas, benar-benar untuk mencari ilmu. Maka apa? Allah Azza wa Jalla akan mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Maka ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, hendaklah kita jadikan menuntut ilmu ini ke tujuan utama. Tujuan utama untuk kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah selalu pelungguh tiang berniat di saat sogol dengan pegadaian Anda untuk Nabi menuntut ilmu agar kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita terus memperbanyak selawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga, sahabatnya dan kaum muslimin yang terus berusaha meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, makin Allah Azza wa Jalla memberikan penguatan taufik untuk bisa hadir melanjutkan mudzakarah kita walaupun mungkin tidak teratur seperti biasa. Harus tunggu pemberitahuan, informasi. Alhamdulillah, yang penting tetap berjalan, tetap kita kajian. Karena ingat apa kata ulama, ma la yudriku kulluhu la yatruku julluh. Kalau sekiranya pelungguh tidak bisa mendapatkan semuanya, paling tidak kita tidak tertinggal dari kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan dalam menuntut ilmu, kemuliaan dalam belajar, kemuliaan dalam kebaikan. Maka oleh karena itu penting untuk terus kita berusaha berdoa agar kita diberikan taufik dan terus diberikan hidayah dan terus diberikan kesehatan untuk bisa selalu hadir di dalam menuntut ilmu dan terus mempelajari agama kita, itu agama Islam. Karena ketahuilah,
pelungguh tiang tidak akan wikan, tidak akan tahu, tidak akan faham agama pelungguh tiang sendiri kalau pelungguh tiang tidak belajar. Karena dengan belajar inilah kita bisa mengetahui bainal haq wal batil, besi kena, besi salah. Nggih. Maka penting terus kita belajar, terus kita menuntut ilmu. Tapi kaum muslimin bahwa semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membahas ya beberapa sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang apa? Sunnah beliau dalam salat. Ya. Sunnah beliau di dalam salat. Dan terakhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu apa? Beberapa sunnah Nabi di dalam ruku'. Nggih. Beberapa sunnah Nabi di dalam ruku'. Nabi di antara sunnah Nabi ketika ruku', yang pertama yaitu meletakkan kedua tangan di atas lutut. Ingat, meletakkan kedua tangan di atas lutut. Kal qabid. Nah, cara kita meletakkan tangan nike menggenggam. Digenggam lututnya nike. Ya, nenten begini. Jadi harus digenggam. Ya, cara menggenggam nike bagian jari-jari nike ke kanan, kemudian ini yang ke depan, digenggam. Ya. Nah nike. Jadi sampunan begenggam nike, pelungguh yang begenggam. Ya, bukan. Jadi harus digenggam lututnya digenggam. Ya, digenggam. Kemudian kedua apa? Yaitu hendaklah apa? Yusannu lirraqi ayyamudda dhahrah mustawiyan. Sunnah Nabi ketika ruku yaitu apa? Meluruskan, memanjangkan punggung. Ya, memanjangkan punggung. Artinya meluruskan. Tidak dilengkungkan ke bawah, juga nenten ke atas, lurus. Ya. Kemudian di atas sunnah juga yaitu apa? Merenggangkan mirfaq, siku dengan pinggang. Jadi di saat mengikuti yang ruku harus usahakan renggang. Apa? Jadi nike. Supaya jelas. Nah, nike posisi tangan. Posisi tangan dalam kondisi menggenggam lutut dan nike direnggangkan. Ya, direnggangkan sedikit. Nike sunnah. Ya. Jelas insyaallah nggih. Sampunan pelungguh marak nike angkun. Nggih, sampunan marak nike. Nike rapat. Jadi harus direnggangkan sedikit. Ya, direnggangkan pinggang dengan apa? Siku. Taib. Kemudian sunnah berikutnya apa? Makin kita bahas yaitu membaca beberapa zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku. Sudah belum nikah? Sudah nggih? Yaitu apa? Membaca sunnah-sunnah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku. Nabi yang harus kita baca pertama Subhana rabbiyal azim. Kedua Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Masyaallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kapan majelis? Nggih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Napa? Yang ketiga Subuhun Qudusun Rabbul malaikati waruh. Harus hafal nih ke? Ya. Harus hafal ya. Subuhun Qudusun Rabbul malaikati waruh. Terus apa dah? Keempat. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Terutama yang bajang-bajang harus dihafal. Harus hafal. Ya, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Kemudian yang kelima, Allahumma laka raka'tu. Terus walaka aslamtu. Terus khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi. Berbeda dah. Bos apa nih? Allahumma laka raka'tu
wa bika amantu walaka aslamtu walaka aslamtu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa ala bukan wala rizika walaka aslamtu nenten wa bika apa ya walaka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa asabi. Ada 5. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi, tulang-tulangan, wa asabi. 5. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi, tulang-tulang, lututmu tulang, jika tulang, wa asabi. Nah, udah nih kita apa namanya? Nanti bisa perlu apa namanya? Cari di buku doa insyaallah. Tab nikah dulu yang terakhir yang kita bahas yaitu sunnah-sunnah ruku. Makin kita akan lanjutkan di antara sunnah Nabi SAW yaitu ketika bangkit dari ruku. Yaitu sunnah ketika bangkit. Sunnah waktu apa? I'tidal. Nggih. Nabi di antara sunnah ketika kita i'tidal wa fihi iddatus sunan. Di dalamnya ada beberapa sunnah. Nah, nikah sunnah yang maksudkan walaupun secara fikih nikah sunnah mustahab. Namun ingat hukum asal ya dalam syariat walaupun itu sifatnya sunnah itu ada apa? Perkara yang diperintahkan. Makanya dalam istilah usul al-aslu fil amri al-wujub atau al-istihbab. Asal suatu perintah nikah pertama apa? Wajib atau sunnah. Berarti siaran pesuruh nikah, perintah nikah imma hukumnya wajib atau kadang-kadang hukumnya sunnah. Berarti nanti jadi alasan tiang damin sunnah terusan sunnah masih. Sehingga apa? Dengan alasan nikah kemudian kita tinggalkan. Nggih. Jadi sunnah nikah untuk pelunggut yang kerjakan. Nenten untuk Nabi untuk ditinggalkan. Sebagaimana apa? Larangan. Al-aslu fin nahi at-tahrim. Asal larangan nikah hukumnya Nabi haram atau al-karohah atau makruh. Jadi barang si Nabi yang dilarang nikah dua hukumnya. Imma dia hukumnya Nabi haram atau makruh. Sehingga sapunan pelunggut yang Nabi mengatakan nanti, oh ini kan makruh. Nggih, makruh. Di mata gawe masih itu berdosa. Nah nikah apa masalah? Kita harus jauhi. Kenapa? Karena nikah larangan. Makanya kalau pelunggut yang perhatikan, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak bertanya apa hukumnya. Di saat datang itu perintah, maka mereka lakukan. Dan mereka tidak mempertanyakan Nabi hukum apakah ia wajib atau sunnah dan ketuanang nikah tiang. Jadi selama nikah perintah, munu datang dari Allah, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, gawean langsung. Tanpa mereka bertanya. Dan perlu berketuan. Nggih. Demikian pula Nabi perkara yang dilarang. Munu Nabi bala dan berketuan. Apakah Nabi hukum haram atau makruh? Jadi mereka selama itu larangan dari Allah, larangan dari Nabi, mereka jauhkan, mereka tinggalkan. Nah, marak nikah cara pelunggutian. Ya, pelunggutian sebagai umat Islam sebagaimana para sahabat. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak banyak bertanya. Maka ingat, dengan sekiranya berketuan nikah,
sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang apa? Orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya mereka orang Yahudi, kenapa mereka binasa? Karena mereka banyak bertanya. Ya. Maka itu harus kita jauhi. Umat Islam tidak boleh. Umat Islam harus manut. Umat Islam harus Nabi, harus tetu nurut. Ya, apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Entah itu hukumnya wajib atau sunnah. Kalau itu larangan, entah itu haram atau makruh, jauhan. Nggih. Taib. Nah, ini kita akan sebutkan sekarang beberapa sunnah di dalam i'tidal. Yang pertama sunnah i'tidal. Sunnah waktu i'tidal adalah atau setelah bangkit dari ruku', yaitu tatwilu hadzal rukun, memperlama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Tatwil, memperlama apa? Berdiri ketika melakukan rukun ini. Ya. Yaitu berlama diri atau lama berdiri ya. Lama berdiri waktu i'tidal. Ya. Jadi sampunan pelunggut yang baru baru pelunggut yang bangun dari ruku langsung sujud. Nggih. Dek neman napi rani ke lurus keng tawah langsung sujud. Nah, sampuna marak diri ke. Ya. Berdasarkan hadis Thabit nggih Al-Banani an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, inni la alu ya an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tidak akan memendekkan salatku bersama kalian. Artinya apa? Sesungguhnya aku tidak akan memendekkan salat bersama kalian. Waktu nikah Anas menjadi imam. Jadi beliau mempersilahkan apa namanya? Akan memberikan contoh kepada umat. Ya, bagaimana cara yang salat yang sebenarnya. Inilah alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Kami tidak akan mempersingkat salat bersama kalian seperti sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW salat bersama kami. Berbeda entan Nabi salat, maka ia cara ka salat barengin sida makin. Nggih. Nikah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk apa? Ashabus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembawa rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kemudian apa kata beliau? Qal, Thabit menyebutkan qal, fakana Anasun. Anas dahulu kata beliau yasna'u syai'an, melakukan sesuatu, la arakum tasna'unahu, yang aku tidak pernah melihat kalian melakukannya. Dan ini kata Thabit. Thabit ini ke tabi'in. Nggih. Jadi beliau memberikan contoh apa? Mengatakan dahulu Anas melakukan sesuatu yang belum pernah aku lihat kalian melakukannya. Jadi ndik pada cara salat kanca Anas. Nggih. Dan juga apa namanya? Masih jauh cara pelunggut yang salat seperti salat yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana idza rafa ra'sah, lihat. Beliau apabila bangkit dari ruku, rafa ra'sahu min ruku, mengangkat kepalanya dari ruku, intasaba qa'iman, beliau berdiri tegak. Tegak cara nggih. Berdiri tegak. Jadi dia marak nikah. Masih ruku langsung apa? Sujud. Dia tegak. Ya. Jadi beliau tegak caranya salat. Apa namanya? Ketika i'tidal. Hatta yaqulul qa'il, sampai-sampai ada orang yang mengatakan, atau sehingga orang yang berkata, apa katanya? Qad nasiya. Boleh jadi dia
Lupa. Saking ngoneen. Nggih. Saking lamanya berdiri setelah bangkit dari ruku nike. Sampai dengan nganggap terlalu lama atau sampai lupa gitu. Seakan-akan beliau lupa. Wa idza rafa'a ra'sa minas sajadah. Demikian pula kalau beliau mengangkat kepalanya dari sujud, maka hatta yaqul al-qa'il, beliau diam. Ya. Beliau diam sampai orang mengatakan qad nasiya, sungguh dia lupa. Lupa napi tiang? Lupa bahwasanya dia akan sujud lagi, lupa. Seakan seperti ini menunjukkan lamanya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dipraktikkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nggih. Nah, ini yang maka disunahkan. Dianjurkan pelunggu tiang di saat berdiri waktu i'tidal agak lamaan. Ndek dia sampai seukuran setengah jam, ya paling tidak 5 jam. 5 jam ya. 5 menit menunggu. Lagu yoyon sampai 2 menit nggih. Paling berapa detik? Ya. Lama 5 menit nggih. 5 menit lama. Ya paling tidak kalau enggak 10 detik. 10 detik. Paling dek 10 detik. Coba tes nggih. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ukur lagi arah 10 detik nih. Deman. Jadi lamanya nih kembali semua. Napi namanya sult nih kembali dia. Tulang sakmuri nih. Ya, dia sapunan pelunggut tiang di saat bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kan ngebut nih ya, makanya penting untuk pelunggut yang pelajari sholat Nabi agar apa? Agar sholat yang pelunggut yang kerjakan ini terterima si Allah Ta'ala. Lelah doang sholat lagu undin terterima Nabi kena okay. Pira tahun umur pelunggut yang silak mungkin anggap 50 tahun. Makanya benar kata Nabi SAW ada di antara kalian yang memiliki umur sampai 60 tahun dan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diterima. Enggih, begecek. Dia begecek lalu lah sholat begecek. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada kata Nabi SAW. Kenapa? Yutimmu ruku'uhu wala yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudah. Dia sempurna rukunya tapi sujudnya enggak sempurna. Ini bahaya nih. Jadi bau na sempurna selapun. Mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Makin paling ngonek ke salat pira jam. Pira jam. Pira menit dulu. Ini kan 4 menit berjamaah nggih. Anggaplah untuk berjamaah 10 menit. Anu doang ngone idap nggih. Ngone la ilaha illallah Muhammad. Coba mungkin imam nikah ngonean. Keren malik. Alor be keren dia tenah. Nggih. Artinya apa? Kita harus menjalankan sunnah Nabi niki. Agar sempurna salat kita. Ya. Jadi usahakan ketika pelunggut yang berdiri waktu ruku setelah i'tidal atau waktu i'tidal agak lamaan berdirinya. Oke. Agak lama. Paling tidak ya sampai kembalilah tulang-tulang punggung nih. Baru pelunggut yang sujud. Maka di sini ada beberapa sunnah yang harus pelunggut yang baca yang bisa menjadikan pelunggut yang lama berdiri. Di antara sunnah berikutnya dalam ruku yaitu at-tanwi'u fi siyagi rabbana walakal hamd. Jelasin pertama nggih. Yang pertama aja lama-lama berdiri, ya. Yang kedua at-tanwi'u fi siyag yaitu meragamkan lafaz bacaan dalam ruku. Ya. Dalam i'tidal jazakallahu khair. Dalam i'tidal meragamkan bacaan dalam i'tidal.
Sebagaimana berikut. Ya. Yang pertama Nabi yang dibaca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini pertama. Ya konteks nih kan. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Cuma tambahannya Allahumma. Dan ini apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Okay. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini pertama. Kemudian yang kedua, dan ini diganti-ganti. Ruku i'tidal pertama baca yang pertama. I'tidal yang kedua, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nantenara wawun. Nantenara wawun. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Cuman enggak bacaan nih ke. Nah tutup nih ke doang insyaallah ndek tersampai ya napiaran dan minta tulis langsung tak sujud nggih. Nika paling kedik wah ukuran ngonek tenganjang nih ketang. Ya paling berapa detik nih ketang. Sobat sila. Contoh. Ya, samiallahu liman hamidah. Allahumma rabbana walakal hamdu. Lumayan. Nika kembali sudah tulang-tulang di pelunggut yang. Nggih. Kemudian pelunggut yang apa mulai sujud. Atau kemudian Allahumma rabbana lakal hamdu. Nggih. Kemudian yang ketiga, Nabi pelunggut baca hilangkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya, Rabbana walakal hamdu. Dan ini apa namanya? Yang kedua tadi diwakil oleh Imam hadits diwakil oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah juga. Kemudian si ketilu nika Rabbana walakal hamdu. Enggak nih kata baca. Nggih. Ini dari hadis Aisyah radhiyallahu an. Diwakil oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian si keempat Rabbana lakal hamdu. Jadi jelas beda nih kata. Yang pertama Allahumma Rabbana walakal. Yang kedua Allahumma Rabbana laka dinara wawun. Nggih. Sakatelu dara Allahumma Rabbana walakal hamdu wawu tambahan. Sangat biasa nggih. Kemudian si keempat Rabbana lakal hamdu. Nika. Cukup baca jadi setiap gerakan nika ada yang dibaca. Sampunan pelunggut yang mencampur bacaan nika. Diserahkan. Mulai takbir apa mulai takbir? Berdiri takbiratul ihram. Allahu akbar. Ada tag bacaannya. Ketika pelunggut yang mulai ruku, sampunan pelunggut baca Allahu akbar nika di saat masih berdiri. Sampunan waktu masih berdiri baru pelunggut Allahu akbar baru bergerak. Nika salah. Usahakan di saat bergerak untuk ruku nika tempat pelunggut baca. Nggih. Sami Allahu liman hamidah. Di saat bergerak untuk iktidal itu tempatnya dibaca sami Allahu liman hamidah. Sampunan pelunggut baca waktu masih ruku atau sampunan di saat pelunggut sudah berdiri. Pelunggut berdiri baru pelunggut baca sami Allahu liman hamidah. Nika keliru. Bagaimana hukum salat? Ya sah salatnya. Cuma nika tidak sempurna. Ada yang sempurna salat nika yang. Nggih. Kemudian di saat pelunggut yang berdiri, pelunggut baca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Nika dalam kondisi berdiri. Sampunan saking apa istilah saking tergesa-gesanya kita dalam sholat. Kadang apa? Di saat Rabbana walakal hamdu itu pas kita mau bergerak, mau sujud kita baca kadang. Rabbana walakal hamd sambil bergerak-gerak untuk mengambil ancang-ancang untuk sujud. Nggih. Nah, sampunan. Tetap tenang. Jadi dalam kondisi kita tenang, disitulah kita baca Rabbana walakal hamdu. Nah, setelah nikah baru perlu baca Allahu akbar. Nggih.
dan seterusnya. Jadi harus posisikan bacaan nike sesuai dengan tempatnya. Nggih. Sampunan sampai pelunggut tiang campur. Nah nike ada 4. Di antara yang harus pelunggut tiang berusaha ragamkan bacaannya. Kemudian juga yang selain dari 4 yang kita sebutkan nike, ada juga beberapa zikir. Yusannu ayatiya bil azkar. Sebelumnya nggih, 4 yang disebutkan tadi nike atau 5 yang disebutkan, usahakan nike dibaca satu-satu. Sampunan dicampur. Nggih. 1. Rukuk pertama apa? I'tidal pertama baca yang pertama misalkan. I'tidal yang kedua baca yang kedua. I'tidal ketiga baca yang ketiga. 4 baca yang keempat. Misalkan. Dan subhanallah hikmah pelunggut tiang meragamkan bacaan dalam salat nike membantu untuk khusyuk. Membantu pelunggut tiang khusyuk dalam salat. Kemudian, kenapa? Karena bacaan yang pelunggut baca nike pasti akan kita renungi dia. Merenungkan dia bacaan yang kita baca. Maka oleh karena itu dianjurkan untuk apa? Pelunggu baca sekali nike begitu. Terusnya. Kemudian sunnah dalam ruku, dalam i'tidal dalam i'tidal yusannu ayatiya bil azkaril waridah. Disunnahkan untuk apa? Membaca zikir-zikir yang warid yang datang dari Nabi SAW setelah mengangkat kepala dari ruku atau waktu i'tidal. Nabi di antara zikir yang syariatkan nike yang pertama. Selain dari yang kita sebut kemarin. Okay? Yang pertama adalah pelunggut yang baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du ahlut thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah niki belun bega ngonet nganjeng niki nggih hafal Pak? Coba. Rabbana. Terus? Lupa deh. Ya tak tertawa. Ya tak terlengsir nih kan. Apa aja maksudnya? Kah apa aja juga. Rabbana laka. Ulang. Ulang. Mil'us samawa. Nih, terus bercampur-campur itu. Apalagi ada merari, dia merari. Nah, coba periksa kesalahan. Sami Allah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du ahlut thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Ada tempat keliru? Ada. Ya, perbaiki. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nanti bisa dipotong itu zikirnya ini, kemudian bisa di-share ke grup. Saya ulang baca ya. Dari Sami Allah jelas. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du
ahlut tana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah ini yang dibaca panjang. Sehingga bisa pelunggut yang lama berdiri waktu i'tidal. Rabbana lakal hamdu ya Allah, milikmu segala pujian, milik Allah segala pujian. Sehingga Nabi namanya makhluk ini kan tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Enggak berhak. Apalagi sampai memuji orang di depannya, hati-hati. Atau apalagi kadang kita memiliki penyakit, senang dipuji, waliyadzubillah. Penyakit. Nggih. Senang dipuji. Kalau senang dipuji, oh Masya Allah, tambah pemurah dia. Kalau enggak dipuji, bakil, pelit. Naudzubillah. Ingat milik Allah pujian ini. Bukan milik manusia, bukan milik siapapun. Milik Allah. Mil'us samawati wal ard. Memenuhi langit dan bumi. Dan memenuhi apa yang engkau inginkan dari segala sesuatu setelahnya. Ya ahlut tana'i wal majad. Allah yang memiliki apa pujian dan kemuliaan ini. Milik Allah semua. Allah yang punya hak. Okay. Allah yang paling berhak. Apa yang diucapkan oleh hamba. Nabi yang diucapkan oleh pelunggut yang baik itu bentuknya pujian atau apa? Pemuliaan hanya itu Allah Subhanahu wa taala, itu hak Allah. Ya, dan semua kita ini adalah hamba siapa? Hamba Allah. Wa kulluna laka 'abdun. Semua kami ini adalah hamba milikmu ya Allah. Kita ini pelunggut ini hamba. Ya. Allahumma ya Allah la mani'a. Tidak ada yang bisa menghalangi, menahan. Lima a'taita, apa yang engkau berikan. Nabi yang Allah berikan kepada pelunggut yang nenten arak bau nahannya. Nenten arak. Ya, rezeki yang pelunggut yang diberikan oleh Allah nenten arak bau nahan. Demikian pula wala mu'tiya lima mana'ta, dan nenten ada yang mampu memberikan apa yang ditahan oleh Allah. Ma mana'ta, apa yang engkau tahan ya Allah. Okay? Nabi yang ditahan oleh Allah ini kan nenten ada yang mampu memberikannya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada seorang pun yang mampu memberikan apa yang ditahan oleh engkau ya Allah. Nggih. Dika semua pemberian Allah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat kekayaan orang yang kaya kalau dia tidak beriman dan bertakwa. Nenten arak kena ente sugih lamun tadi takut ya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, penting niki. Karena apa? Kekayaan niki baru dia bermanfaat kalau didasari dengan iman dan takwa. Barakallahu fik. Dan hadis juga sahih riwayat riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah ini kan pertama dibaca. Kemudian sunnah yang lain yang pelunggut yang baca ada yang disyariatkan pelunggut baca ketika i'tidal alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Sama dengan bacaan apa nih? Istiftah. Pada nih ke? Okay. Sama. Ketika pelunggut yang bagus, bangkit Sami Allahu liman hamidah, langsung pelunggut baca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Okay. Ini kan dibaca. Bisa dihafal nih? Sami Allahu liman hamidah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mudah jadi makmum langsung sudah ketika berdiri alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tayyib. Wadah insyaallah. Jelas insyaallah nggih. Tayyib. Dan ingat keutamaannya sebagaimana pernah kita sebutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu 12 malakan. Sungguh aku melihat 12 malaikat yabtadirunaha. Mereka berlomba-lomba merebut kalimat yang pelunggut yang baca.
ayyuhum yarfa'uha, siapa di antara mereka yang mampu untuk mengangkat kalimat alhamdulillah. Subhanallah, nikah akan diangkat oleh Allah, mana malaikat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Susah, alhamdulillah. Luwe utang, alhamdulillah. Luwe utang, alhamdulillah. Tetap alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang dialhamdulillahkan? Ya masih ada nikmat yang lain. Nikmat berutang, insya Allah suatu saat kita akan bayar. Walaupun dik mungkin sang lemak lat, mungkin karing-karing sejelo dua jelo, dik dua jelo setahun, atau mungkin karing pira tahun. Yang penting akan kembali pada niat. Selama ada azam insya Allah. Jadi apa perlu kita sering baca alhamdulillah, ya. Taib. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Zikir yang berikutnya atau apa namanya? Bacaan yang kita baca ketika i'tidal juga Allahumma tahhirni. Allahumma tahhirni bitalji wal baradi wal ma'il baridi. Allahumma tahhirni bitalji wal baradi wal ma'il baridi. Nah. Arah ida pertama dia? Arah ida apa? Coba ida apa sekali apa? Sang nara taman, ya. Allahumma tahhirni bitalji wal baradi wal ma'il baridi. Ya Allah, sucikan aku dengan air es, salj. Wal barad, mata air atau air embun, mata air. Wal ma'il baridi, dengan air yang dingin, barid, dan dengan air yang dingin. Lanjutannya masih Allahumma tahhirni minadz dzunubi wal khataaya kama yunaqqat thawbul abyadu minal wasakhi. Wasakh dipakai, bukan minad danas. Nggih. Sama danas juga wasakhatin masih. Cuma lapasan. Allahumma tahhirni minadz dzunubi wal khataaya kama yunaqqat thawbul abyadu minal wasakhi. Minal wasakh. Ya Allah, sucikan aku, sucikan tiang dari dosa-dosa dan kesalahan seperti sucinya pakaian yang putih dari kotoran. Jadi ini ke tenunas doa Allah Ta'ala dan sholat. Kapan dibacanya? Ketika pelunggu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Allahumma tahhirni. Ya, Allahumma tahhirni bithalji wal baradi wal ma'il baridi. Allahumma tahhirni minadz dzunubi wal khataaya kama yunaqqat thawbul abyadu minal wasakh. Kan lumayan begak ngonean. Baru tu mulai sujud. Angkat lamun belo-belo run bacaan apa ngonek run imam menganjang waktu i'tidal, sabar pelungguh milik muri. Nggih. Pelungguh sabar. Berarti ada bacaan yang panjang-panjang dibaca. Oh, kadang ini tengah rumun nih, kan ngonek tersujud. Nah, kadang malah dikit, sampunan. Angan memang bahasa mak dikit ya. Lagu di mana angan ini bisa merusak atau bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Wallahu ta'ala. Nah, ini yang sunnah-sunnah ketika i'tidal. Nah, nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu sunnah Nabi ketika sujud. Wallahu ta'ala a'lam. Sila adanya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sedikit nggih mimbabi tadzkir untuk saling mengingatkan karena pelungguh yang mungkin berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Maka perlu untuk kita saling mengingatkan akan keutamaan atau kita akan masuk di 10 pertama bulan
Hijjah, nggih. Maka sampunan sampai terlewatkan 10 pertama bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Ya. Ya 13. Sisanya dari tanggal 10 sampai 13 ini ke yang punya hak, apa namanya, uang untuk ngorban. Walaupun misalkan makin yang tenara lagu ada niat. Yang tenara makin lagu lemak sang nara rezeki lagu usahakan berniat. Maka oleh karena itu kalau pelunggut yang berniat maka usahakan dijaga hal-hal dilarang bagi orang yang ada niat untuk berkorban. Nggih, motong kuku, motong rambut, napi lagi motong jenggot, motong kumis, nggih. Usahakan dijauhkan dikit. Nah, ya. Yang penting ada niat. Ada niat. Adapun pelaksanaannya besok bagaimana? Nah, itu kan tergantung. Ya, tapi insya Allah kalau besar ke niatnya, niat artinya bukan sekedar niat doang lagunya. Niat benar-benar untuk dianukan besok, dilakukan. Mungkin yang nara uang untuk beli, lagu lemak sang nara mungkin. Pelungguh andalkan ada uang besok datang. Misalkan tanggal 9. Nah, di situ pelungguh yang beli. Jadi ada yang diharapkan maksudnya yang nenten kosong harapan iki. Iya niat kosong. Namun niat kosong ya jamak biasa wah. Potong kuku, potong apa diserahkan nggak apa-apa kalau niat kosong maksudnya. Niat yang tidak ada yang diharapkan untuk beli kambing. Biasa. Niat umum namanya nikah nggak apa-apa. Tapi kalau niat benar-benar ada yang diharapkan untuk disembelih besok dan ada untuk pakai beli, maka usahakan dijaga dari hal-hal dilarang dalam bagi orang yang memotong korban. Taib. Kemudian usahakan amal ibadah jaga sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Hendaklah kita berusaha bertobat dari segala macam bentuk dosa. Ya, bersihkan diri dosa-dosa. Mungkin biasa mungkin dosa sirri, dosa diam-diam. Terutama dosa diam-diam ini bahaya. Kalau dosa terang-terangan, alhamdulillah semua kita masih bisa kita tinggalkan. Lagu yang paling bahaya adalah dosa sirri. Dosa yang kita lakukan dengan diam-diam. HP, iya wah. Facebook, la ilah, napi kendaharan, hati, ya, angka ya perlu jauh sirri. Di saat makin, pokok apapun yang sekiranya pelungguh tiang kalau dilihat oleh orang akan tidak ingin, tidak suka dilihat, diketahui oleh orang ketika membuka apa yang dibuka itu berarti itu bagian dari dosa. Ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Ya. Sesuatu yang membuat pelungguh tiang tidak tenang itulah dosa. Sekarang pelungguh tiang kalau buka sesuatu misalkan di HP di saat sendirian. Kemudian ada orang melihat, pelungguh tiang langsung tutup. Nah, ini berarti apa? Dosa wahnika. Ya. Terutama pelungguh yang misalkan buka YouTube atau misalkan ada suatu hal-hal yang dibenci dalam syariat, maka hindari. Ya, terutama dosa dengan orang lain. Ini paling berat. Harus minta maaf. Bertobat kepada Allah dengan meminta maaf kepada orang yang kita pernah zalimi, yang pernah kita bicarakan keburukan-keburukannya. Minta maaf. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa pelunggut yang kalau pelunggut yang belum meminta maaf kepada orang yang pernah pelunggut yang zalimi. Ya. Begitu berat dosa antara kita dengan orang lain. Itu harus kita bertobat atau harus kita meminta maaf dulu, kemudian baru kita bertobat, baru akan diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jaga amal-amal ibadah yang lain, terutama untuk sering-sering bertakbir, membaca tasbih mulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Itu mutlak. Tunggu baca sampai tanggal 13. Tenggelam matahari yo batasan. Nah, iya tetap pacu-pacu takbir makin lemak tanggal sekek nikah tetap mulai pacu takbir. Angkat suara enggak apa-apa, diangkat suaranya. Tunggu jalan-jalan di jalan raya, takbir Allahu Akbar. Nggih. Tunggu misalkan lumbar ke pekan sambil berdagang
takbir oleh dike. Ya, sambil nunggu pembeli. Sambil melester takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Sambil nyetir, Allahu Akbar. Sambil ngampas, Allah takbir terus. Iya. Ya, Nabi. Sambil nyerut, iya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Jadi makin kita hidupkan sunnah nike, hidupkan takbir. Ya, pelunggutan di kantor, takbir. Bila perlu di kelas sambil ya nunggu kanak sih nggak tugas takbir, nggih, dan seterusnya. Ibu-ibu sambil ngocok sebia ibu-ibu takbir, ngocok bawang, sambil terserio iman dasar ngocok ini, non iman lebih takbir, dan seterusnya. Dan nikah dilakukan sampai kapan? Sampai tanggal 13. Nikah yang mutlak, kapanpun waktunya, tidak terikat. Kemudian ada takbir yang muqayyad, dan nikah dibaca kapan? Mulai subuh tanggal 9 ba'dal fajr. Selesai sholat subuh tanggal 9 bulan Dzulhijjah perlu mulai takbir. Subuhnya. Selesai sholat subuh langsung takbir. Setelah dikir baru perlu zikir. Zuhur sampai tanggal pira nikah? Sampai tanggal 13. Nikah dilakukan setelah sholat muqayyad, terikat dengan waktu dia. Maka yang mengikat dengan waktu sholat. Maka dibaca kapan? Mulai tanggal 9. Subuh, kemudian makin zuhur baca. Asar baca, maghrib baca, isya baca. Lema apalagi mari tanggal 10. Kulunggu baca. Nggih, sampai tanggal 13 asar. Nikah terakhir asar tanggal 13. Dan nikah perbanyak takbir. Ya, nenten takbir luwe-luwe waktu lebaran sawi nikah, lamun lebaran Idul Fitri ja cuman arah seberak takbir. Kapan? Di saat pelunggut yang keluar dari pegadengan untuk menuju lapangan, cuma nikah waktu takbir. Mun malam jadi tenara. Sunnahnya itu. Napi tengah ke malam. Ada napi-napi yang perlu kerjakan sila yang paling halal. Ya, suk ndak haram. Nggih, karena Fitri, malam Fitri kan perbuka ya, apa pokoknya lakukan hal-hal bermanfaat lah. Nggih. Lamun takbir nikah dilakukan besok lungguh yang keluar dari pegadaian Anda menuju musola. Sampai musola imam taek sengkah tazik. Berhenti waktunya, habis waktunya. Lamun taek imam ke mimbar berarti sudah habis waktu. Nah, setelahnya ini bagaimana? Dia perlu monang wah karing. Nggih. Paham monang Ibu? Ya, monang. Aktivitas lain, zikir mutlak, subhanallah biasa-biasa. Nenten takbiran. Wallahu taala alam. Jelas nih? Taib. Dan juga sampunan pelunggut yang lupa nanti puasa Yaumul Arafah. Ingat jadi ukuran puasa Arafah niki apa? Pelaksanaan Arafah untuk jamaah haji. Kapan Arafahnya? Maka di situ itulah hari pelunggut yang puasa sunnah di sini. Jamaah haji sedang wukuf, pelunggut yang puasa. Nggih. Sampunan walaupun berbeda hari untuk Nabi lebaran. Walaupun beda hari lebaran. Cuma lamun Arafah niki ikutin pemerintah. Pemerintah. Ikutin Nabi jamaah yang wukuf di padang Arafah. Wallahu a'lam. Jelas nggih? Taib. Niki mungkin bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ya tidak. Iya.